Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semua semoga baik-baik saja ya. Ada pernyataan yang mengejutkan ya dari FA begitu ya, yang dimana dalam statementnya menyatakan jangan sampai uang melayang istri pun menghilang begitu ya. Ini diperuntukkan untuk si Agus ya. Jangan sampai seperti itulah ya. Jadi ada juga pernyataan yang mengejutkan ya, mantan pengacara si Agus kemarin yang sekarang berbelok arah dan menyetujui apa yang dilakukan oleh Novi dan Densu kemarin. Jadi menarik untuk kita reaksi teman-teman. Gimana videonya? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Untung aja Yami masih setia, masih bisa menjadi istrinya Agus. Saya nggak tahu nih kalau uangnya nggak ada, apakah Yami tetap akan setia sama Agus. Kalau sampai Agus kehilangan istri gara-gara uang hilang, yang bertanggung jawab ini adalah 4 orang itu gitu. Kalau perlu kita minta ganti 1 triliun, ya kan? Orang lagi banyak uang, tiba-tiba uang dihabisin tuh, betul gak? Betul gak? Ya Yami, tenang Yami, mudah-mudahan Tuhan ganti, bukan ganti ini ya, ganti jodoh ya, tapi ganti uang. Siapa yang menzalimin Agus, pasti masuk penjara. Siapa yang zalim dan makan haknya Agus, pasti masuk neraka. Itu aja. Marah, para sahabat bilang neraka, para sahabat bukan malaikat, tidak boleh nyium-nyium neraka. Ya suka-suka Tahu Bang. betul nggak? Namanya juga mengambil haknya orang, ya kan? Orang anak yatim yang sehat aja kita larang dizalimin. Ini orang buta yang kehilangan pekerjaan. Membantu masalah Agus ini kan, itu sama dengan Pak Abbas bersama Pak Yusuf Murti. Tapi kan lama-lama saya mundur pelan-pelan. Kan saya lihat itu sudah melebar kemana-mana. Kalau itu uang ada di yayasan, ya itu hak yayasan. Yayasan mau apa itu hak yayasan, tapi sebatas dia punya tanggung jawab. Nah dipakai ke NTT, orang NTT nggak berterima, nggak apa-apa orang NTT, dia kan nggak tahu tuh uang dari mana, itu uang dari Agus pun itu juga dialihkan untuk orang NTT. Itu nggak ada masalah bagi saya, nggak ada penggelapannya. Nah yang menggelapan nanti kalau terbukti, yaitu yang memberikannya kan gitu. Misalnya yang menyalurkan siapa, G sama D. Kalau memang itu terbukti dia menggelapkan, ya dia harus dipertanggungjawabkan juga secara hukum. Nggak bisa langsung tamat juga, harus ada yang dipertanggungjawabkan yang jelas. Artinya apakah uang itu dikembalikan lagi, ya, tapi bukan diambil dari orang TT, bukan. Tapi pertanggungjawaban apakah dia mau sama Gary mengembalikan uang itu ke yayasan kalau terbukti sengketa. Ini kan belum ada bukti sengketanya. Jadi ini semua masih beralibi, masih kepo-kepoan. Jadi kalau misalnya masih kepo-kepoan, masih pikir wah ini, jadi nggak boleh kita berasumsi. Kalau kita tuh orang hukum bicara secara fakta, secara jelas bahwa ini salah, ini benar kan gitu. Kalau menurut saya uang itu dipakai untuk ke NTT dan itu diperlukan kan gitu. Ya nggak ada masalah karena itu uang bukan uangnya, ini kan uang donatur. Ya sejauh itu donatur pun juga pasti kan juga senang uang ini dipakai dulu untuk NTT. Atau juga kalau nggak dipakai di yayasan juga nggak dipakai untuk obatin Agus, mubazir. Nah kalau dalam Islam tuh mubazir nggak boleh. Itu uang yang dipakai untuk Agus nggak pakai, yayasan nggak mengasih, ya pasti kan ada sebab akibat. Kenapa yayasan nggak mengasih kan gitu? Daripada mubazir kasih aja ke sana, NTT. Terus penggelapannya di mana? Ya, kalau saya tanya di mana penggelapannya kan nggak ada. Itu hak yayasan. Nah tapi karena ini ada laporan dari kuasa hukumnya Agus ke Polda, itu melaporkan G sama NP. Kalau itu terbukti sengketa, ini kan terbukti sengketa. Kalau nanti terbukti sengketa, katakan masuk ke P21 ke pengadilan, hakim mengatakan ini terbukti sengketa, ya itu tanggung jawab tuh yang pakai uang yayasan itu. Nah sekarang ini kan uang yayasannya kan nggak diblokir sama polisi, sama dari lapor itu, nggak ada yang mau blokir kan, jadi masih di yayasan kan. Istilahnya ya pakai aja, itu hak yayasan. Berarti secara pribadi apa setuju ya uang donasi itu dialihkan ke korban bencana di NTT? Ya kan setuju karena itu membutuhkan. Tapi karena ini ada bencana alam dan itu ada perhatian dari yayasan, terus dari Densu, ada dana daripada itu nggak dipakai mubazir, ya dipakai dulu ya, katakan dipakai itu dana untuk ke sana, dialihkan. Kalaupun nanti nggak ada masalah, berarti kan mereka sudah memakai uang tersebut. Donatur sudah tahu dana yang untuk Agus itu ya belum dipakai untuk pengobatan mata, dipakai dulu ke sana kan gitu. Saya setuju aja, nggak ada masalah. Daripada mubazir bos. Makanya saya udah nggak tertarik lagi untuk membantu Agus. Sudah termasuk penggelapan nggak sih Bang?
Kalau menurut saya apa yang disengketa, apa yang digelapkan gitu. Kalau menurut pendapat saya pun juga dulu pernah saya pernah membantu masalah Agus ini kan, gitu. Sama dengan Pak Abbas bersama Pak Desa Murti. Tapi kan lama-lama saya mundur pelan-pelan. Yang saya lihat itu sudah melebar kemana-mana. Karena nggak fokus masalah Agus ini, yang dicari itu sumbernya yang salah kan gitu. Kalau menurut saya uang itu dipakai untuk ke NTT dan itu diperlukan kan gitu. Ya nggak ada masalah karena itu uang bukan uangnya, ini kan uang donatur. Yang sejauh itu donatur pun juga pasti kan juga senang bahwa uang ini dipakai dulu untuk NTT. Atau juga kalau nggak dipakai di yayasan juga nggak dipakai untuk obatin Agus, mubazir. Nah kalau dalam Islam tuh mubazir nggak boleh. Itu uang yang dipakai untuk Agus nggak pakai, yayasan nggak mengasih, ya pasti kan ada sebab akibat. Kenapa yayasan nggak mengasih kan gitu? Daripada mubazir, kasih aja ke sana. NTT. Itu penggelapannya di mana? Ya, kalau saya tanya di mana penggelapannya kan nggak ada. Tuh, Bang, berarti Abang secara pribadi Abang setuju ya uang donasi itu dialihkan ke korban bencana di NTT? Ya kan, setuju karena itu membutuhkan. Kecuali kalau misalnya kita Saya pribadi juga akan melaporkan Farhad Abbas karena telah melakukan penghinaan terhadap saya dengan mengatakan Tarzan nenek rambut pirang. Sekolah di mana bro? Sekolah di mana bro? Sekolah di mana bro? Sekolah di mana bro? Sekolahnya hebat-hebat dari UGM, dari Malang, Unila. Nah, itu hebat-hebat semua kampusnya. Pembela tim lemah, pengacara lemah. Jangan menerima uang dari Ngomongnya udah mulai berantakan. G dan DS ini. Sekolah di mana bro? Belajar dulu baca buku, ya, biar pinter. Nah itu sebetulnya pernyataan beragam ya. Jadi Pak Hilal ya sekarang mungkin sudah tercerahkan begitu ya. Yang dimana statementnya sekarang ya udah menyetujui daripada mubazir kan benar ya. Dalam Islam juga nggak boleh itu barang mubazir ya. Dan daripada memang mengendap di rekening yayasan mending dialihkan sementara. Kalaupun itu terjadi sebetulnya Bang Densu juga siap menggantikan nanti kalau memang Agus mau untuk pengobatan. Dan itu sudah disampaikan. Tapi kan sampai sekarang belum ada itu ya etikat baik untuk Agus mendatangi Densu untuk mempertanyakan uang itu. Tapi ya sudahlah sebetulnya ya jangan sampai seperti yang disampaikan Farhad di awal bahwa uang melayang istri pun hilang begitu. Tapi kurang menarik sebetulnya kalau kita tidak mendengarkan pernyataan dari para netizen. Ini dia. Penonton, orang yang jelas-jelas sudah melanggar kode etik, otomatis beliau sudah tidak menghargai hukum di Indonesia. Lalu kalian masih mempercayakan dia untuk menegakkan keadilan di Indonesia? Kasihan sekali kalian. Please lah masyarakat, jangan kita dibodoh-bodohin sama orang yang mengaku-ngaku punya gelar. Karena yang bergelar belum tentu berilmu. Karena kita sekarang di Indonesia itu hanya menerapkan satu tujuan hukum. Sebenarnya tujuan hukum itu ada 3, tetapi yang diterapkan di Indonesia itu cuma satu oleh oknum-oknum ini. Ya, yaitu kepastian hukum yang menerapkan mengenai hukum positif yang dikumandangkan oleh Hans Kelsen dengan bukunya yang berjudul The Pure Theory of Law. Itu kan inti dari buku itu mau mengatakan bahwa keadilan dapat terwujud jika masyarakat sudah menjalankan hukum-hukum, pasal-pasal, masyarakat sudah menjalankan seperangkat peraturan yang didistribusikan oleh penguasa. Tetapi 2 tujuan lain itu kan tidak dikedepankan. Kalau 3 ini dikedepankan, itu baru namanya keadilan. Karena puncak dari hukum itu adalah bonum comuni atau kebahagiaan bersama. Nah itu tercapai atau tidak? Perlu diperhatikan guys ya, hormat. Saya siap, dibully seluruh Indonesia pun saya siap. Karena tugas saya menegakkan hukum. Dan di sini saya menemukan, setelah saya mengkaji keluar dari Novi, saya melihat ada kejanggalan-kejanggalan yang pada akhirnya saya temukan titik kejanggalan itu, dan saya 2 malam yang lalu memutuskan untuk menjadi pengacaranya Agus. Dan saya pro bono murni, artinya tidak mau dibayar dan tidak minta bayaran. Dan saya juga mengatakan ini karena apa? Karena jangan ada satu orang pun yang mencoba untuk menggoyang saya, ya. Karena saya sudah tetapkan lillahi ta'ala, saya akan membela hak hukum Agus sampai ini selesai. Sekolah di mana sis, ya kan? Nah,
Sekolah di mana bro? Itu kan kata-kata yang membuat Kak Sil ini menjadi populer di masa itu. Sekarang saya kembalikan, tapi bronya diganti ses, ya kan, karena dia kan cewek. Sekolah di mana ses, ya kan, begitu. Karena di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Kak Sil yang sebelumnya membela Novi mati-matian, sekarang berbalik arah menjadi membela Agus mati-matian, kan begitu tuh. Makanya saya awali tadi dengan sekolah di mana ses, kan begitu. Nah begini, sekarang Kak Sil membela Agus mati-matian. Dari statement-statement yang dia ungkapkan, kita ambil poin-poinnya saja lah ya, biar nggak terlalu panjang video ini. Jadi poin intinya sih dia mengembalikan kasus ini ke dasar. Yaitu apa sih poinnya? Satu, tentang kemanusiaan. Meskipun yang dia maksud kemanusiaan itu lebih kepada Agus. Sedangkan yang lain kayak NTT nomor 2-nya lah ya kemanusiaan. Tapi kemanusiaan nomor pertama itu ada di Agus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ini uang Agus. Kan itu. Dari statement-statement yang terbaru yang dia sampaikan kan cuma 2 itu aja poinnya. Adapun lain-lainnya dia akan melakukan ini, akan melakukan itu, tetap dasarnya kan 2 itu, kemanusiaan dan uang Agus, kan begitu. Ini tuh uang Agus, kan gitu. Nah, karena Kak Sil kembali ke dasar, maka saya akan mengajak kalian semua menganalisis ini semua juga ke dasar gitu loh, kembali ke dasar begitu loh. Dasarnya apa? Yaitu tentang ini uang Agus, kan begitu ya. Nah, kita kembalikan ke dasar nih. Kita menggunakan analogi sederhana dulu, biar nanti pembahasannya lebih mudah dipahami. Sekarang kamu megang duit, ya, itu yakin duit kamu apa bukan? Duit ada di pegang kamu nih. Nah, untuk meyakinkan duit yang ada di tanganmu itu adalah uang kamu, maka ada pertanyaan selanjutnya, yaitu apa? Bagaimana cara kamu mendapatkan uang itu? Baru nanti kamu bisa mengklaim kalau itu uang kamu dengan menjawab dulu pertanyaan saya. Bagaimana kamu mendapatkan uang itu? Kalau kamu mendapatkan uang itu dengan kamu bekerja keras, kamu bekerja, sah, itu uang kamu, oke? Kemudian, kalau uang yang sedang kamu pegang, caranya misalkan kamu dengan cara nyopet, ya kan? Ini yang uang kamu pegang, uangmu bukan? Bukan, karena kamu hasil nyopet. Dilihat dulu caranya. Atau kamu hasil menipu orang lain. Itu uang yang kamu pegang, uangmu bukan? Bukan, begitu loh. Kenapa saya harus mempertanyakan dulu bagaimana caranya? Karena saya akan mempermasalahkan uang yang sedang kamu pegang. Kalau uang yang kamu pegang sekarang hasil kerja kerasmu, hasil kamu bekerja, ketika saya mempermasalahkan uang yang sedang kamu pegang, maka itu masalah ada pada saya. Kamu tidak bermasalah sama sekali. Tetapi jika uang yang kamu pegang hasil nipu, hasil nyopet, ketika saya mempermasalahkan, yang bermasalah bukan saya, tapi Anda yang sedang memegang uang itu. Sampai sini paham? Oke. Sekarang kita masuk. Jadi segitu sebetulnya videonya ya. Semoga videonya bisa memberikan informasi terbaru ya. Lambat laut kasus ini akan berakhir dan akan hilang dengan sendirinya. Diganti dengan kasus-kasus yang lebih menarik dan lebih penting begitu ya. Tapi intinya sebetulnya dari video selalu saya berpesan untuk tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.